Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dari mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan kelas 36, dan pada hari ini kami akan memaparkan hasil laporan kami mengenai keefektifan respon kampus ITB Jatinangor dalam menangani kesehatan mental mahasiswa baru berdasarkan data-data yang telah kami peroleh dari kuesioner yang telah kami sebar ke mahasiswa TPB 2024 dan juga hasil wawancara kami terhadap pendamping sebaya yang telah menjadi pendamping sebaya selama ini. Perkenalkan, nama saya Rachel Amelia Sentosa dengan NIM 1662432. Perkenalkan, nama saya Jennifer Indonesia Setiawan dengan NIM 1662437. Perkenalkan, nama saya Farid Taufikul Hakim dengan NIM 1662450. Dan teman saya satu lagi, Stefanus Aldeva dengan NIM 1662439. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan K36 akan memaparkan hasil laporan kami terkait keefektifan respon kampus ITB dalam menangani kesehatan mental untuk mahasiswa baru. Pemilihan topik ini tentunya ada latar belakangnya, yaitu pada tahun 2024, Kampus ITB atau Institut Teknologi Bandung mengganti kurikulum pembelajaran yang digunakan. Hal ini juga berdampak pada mahasiswa barunya, di mana tahap persiapan bersama atau TPB yang sebelumnya berlangsung selama 2 semester diganti menjadi 1 semester. Nah, perubahan ini cukup berdampak pada beberapa kesehatan mental mahasiswa baru, di mana persaingan untuk memperebutkan jurusan yang diinginkan akan menjadi semakin ketat. Identifikasi masalah yang terdapat pada laporan ini adalah bagaimana kondisi kesehatan mental mahasiswa baru ITB 2024, apakah fasilitas kampus berpengaruh terhadap kesehatan mental, bagaimana cara supaya mahasiswa baru memiliki kesehatan mental yang baik, apakah mahasiswa baru mengetahui layanan pendamping sebaya? Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan mental mahasiswa baru ITB tahun 2024, mengetahui apakah fasilitas kampus berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental, mengetahui solusi supaya mahasiswa baru memiliki kesehatan mental yang baik, menentukan wadah yang tepat bagi mahasiswa baru untuk menjaga kesehatan mental. Lalu, apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Topik yang kami pilih ini juga berdasarkan dengan SDGs nomor 3 atau Sustainable Development Goals yang nomor 3 yang berjudul Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Dengan adanya perhatian khusus kepada kesehatan mental mahasiswa baru, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menjalani perkuliahan di ITB dengan optimal. Kami juga telah melakukan wawancara dengan narasumber dari pendamping sebaya yang telah menjabat sebagai pendamping sebaya selama 2 tahun, yaitu Kak Amanda. Boleh tahu, kalau boleh tahu ada berapa orang? Oh iya, jadi sebenarnya memang per orang itu nggak banyak ya, maksudnya karena kan kita orangnya sebenarnya tuh aku kurang tahu ya kuantitinya berapa banyak, karena aku bukan megang yang internal, tapi sejauh ini ya aku tuh nggak lebih dari 5 sih sebenarnya untuk yang aku pegang gitu, karena kan kita kan punya ini ya kapasitas juga gitu. Kayak kalau terlalu megang banyak dampingan, ya namanya kita ngomongnya dampingan gitu, itu nanti juga overwhelm di kitanya gitu loh. Nah, jadi karena kita orangnya juga 50-an atau ya pasti pembagiannya juga sesuai sama ini teman-teman. Jadi nggak langsung ke aku, tapi lebih ke kita tuh di grup misalkan apakah ada yang mau menerima dampingan ini kayak gitu sih. Dari rata-rata anak-anak yang udah cerita ke kakak, itu paling banyak mereka mengalami masalah apa? Oke. Jadi memang kayaknya anak ITB juga udah tahu ya, mostly memang permasalahan anak ITB itu di akademik gitu.
terutama memang akademik dan juga mungkin masalah pertemanan atau sosial gitu. Berarti bisa dibilang lebih banyak anak TPB ya yang kayak suka cerita tentang masalah pertemanan gitu dan akademik, atau kayak Ya sih, kalau akhir-akhir mungkin dalam sesi setahun yang ke belakang ini mostly banyak yang TPB sih. Ya, mungkin kenapa banyak TPB karena memang TPB tuh masa kita baru masuk ke kuliah kan. Jadi memang masa-masa yang cukup berat, dimana harus ada penyesuaian dari yang awalnya SMA ke kuliah. Ada nggak tips dari kakak atau kayak saran kayak tips kakak gimana sih caranya biar layanan pendamping sebaya ini bisa lebih banyak diketahui sama anak-anak ITB, terutama mahasiswa TPB? Oke. Ini mungkin ini masalah publikasi ya, padahal kan di awal sebenarnya kita tuh udah ngadain namanya PSA. Kalau kalian kemarin TPB mungkin ada ikut PSA juga gitu ya, secara online ataupun secara offline gitu. Oh iya Kak, aku mau nanya juga nih Kak. Kalau dari pengalaman Kakak nih, dari segi psikologi itu biasanya ada nggak sih tips yang paling ampuh gitu Kak untuk menangani bagaimana permasalahan para anak-anak TPB gitu Kak? Kan soalnya anak TPB kan biasanya adaptasinya mungkin masih sulit kali ya gitu ya. Jadi sering ketemu stres gitu dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita jadi pendamping sebaya itu konsep sebenarnya jadi ya seorang psikolog pun kita tuh bukan yang menyelesaikan masalah gitu. Kayak kita tuh hanya membantu mendengarkan dan membantu mengarahkan teman-teman ini yang pikirannya kusut atau kayak pikirannya lagi pusing, berkecamuk dengan berbagai masalahnya, tapi kita coba bantu nenangin kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh nggak ada tips khusus ya, karena sebenarnya setiap orang itu punya perbaikan dirinya atau penyembuhan dirinya tuh berbeda-beda gitu. Gimana gitu ya? Kita kan sebagai orang awam yang nggak mendaftar untuk menjadi calon pendamping sebaya, ada nggak kita kira-kira kayak tips kita sebagai orang awam tuh yang baik jika misalnya ada teman kita yang lagi mengalami masalah gitu, baiknya tuh kita harus bagaimana sih? Oke. Ini misalkan ini ya, makanya itu aku rasa bahkan setiap anak ITB itu harusnya punya basic gitu ya, at least jadi pendamping sebaya. Kenapa? Karena ya kita bahkan bisa melihat teman-teman di sekitar kita yang suka ya mungkin lagi ada ngademin masalah juga gitu. Mungkin tipsnya kalau dari aku sendiri, biasanya kalau ada teman yang lagi ada masalah tuh ya biasanya butuh ditemenin gitu loh. Jadi ya kalau kalian ngelihat nih ada teman kalian yang udah aneh, misalkan hilang nih, oh dia kok nggak masuk ya. Nah bisa jadi kalau kalian ngelihat teman-teman kalian yang kayak gitu atau ya siapapun kayak gitu, ya orang kita tuh memang harus lebih iniin empati kita sih, lebih ke oh ya mungkin lagi ada sesuatu masalah nih, mungkin lebih peka ya terhadap sekitar ya teman-teman kalau misalkan sebagai orang awam. Jadi di sini aku mau lanjut nanya nih Kak. Jadi misalnya kalau diri kita sendiri nih, kita mau konsul nih ke kakak atau ke pendamping sebaya yang lain nih Kak. Gimana sih kita itu mau tahu kalau kita itu sebenarnya udah punya gangguan mental gitu loh Kak. Jadi ya kalau kita tahu kan kita mungkin bisa konsul ke kakak gitu atau ke pendamping sebaya yang lain. Kita tuh bukan anak-anak pendamping sebaya pun backgroundnya bukan anak psikologi, kita juga bukan anak psikiater gitu. Kayak kita sama loh kayak kalian, kita anak ITB juga gitu, cuman kita bedanya mungkin ada dilatih sama psikolog gitu. Kalau untuk merasa apakah aku harus udah ngelapor atau enggak, nah sebenarnya itu tuh dalam diri ya teman-teman ya. Kalau gini nih, menurut kamu kalau kamu misalkan udah ngelakuin suatu hal itu sampai yang benar-benar satu, misalkan udah sampai yang kamu tuh udah ngapa-ngapain udah lemes lah, makan nggak bisa misalnya gitu, kayak tidur juga udah nggak bisa, kayak aduh ngelakuin apapun nggak, kegiatan apapun udah nggak ada gairah dan nggak ada semangatnya. Nah itu bisa jadi sih, itu tanda-tanda udah lelah ini ya, lelah mental atau apa gitu ya, kalau aku dari yang aku baca juga kayak gitu. Berarti Kak, kalau orang-orang yang lagi konsul gitu ke pendamping sebaya, mereka tuh bakal diawasin gitu gak sih sama pendamping sebaya? Apa
gimana? Masih dalam pengawasan, tapi yang bukan yang seintens itu ya. Jadi misalkan habis cerita ya paling kayak bulan depan atau apanya ya follow up, nanya kabar aja gimana kabarnya bulan ini kayak gitu, kayak sekedar ya kita bukan yang benar-benar putus juga, tapi yang masih cross check kabarnya gimana kayak gitu, atau ada yang mau diceritain lagi gak kayak gitu sih. Terima kasih banyak Kak. Mungkin aku kayaknya mau nanya satu lagi sih Kak. Jadi sebelumnya kan kita kayak udah buat survei gitu Kak ke teman-teman juga NTPB, dan salah satu pertanyaannya tuh ada kayak tentang fasilitas gitu Kak. Jadi kayak fasilitas di ITB tuh sekiranya apa sih yang dapat membantu mungkin untuk untuk kamu nge-coping stress, siapa tahu itu bisa menurut Kakak kayak apakah berhubungan juga ya Kak antara fasilitas ini dengan membantu kita dalam coping stress gitu Kak. Oke. Ini nanyanya tuh apakah membantunya atau apa aja? Iya, apakah kayak fasilitas akan membantu juga? Fasilitas gitu. Bisa jadi iya ya. Kayak mungkin beberapa temenku tuh coping stressnya tuh olahraga gitu. Apalagi cowok-cowok tuh. Kayak teman-teman aku tuh banyaknya yang coping stressnya olahraga misalkan. Nah, dan di TB ada fasilitas apa coba? Kayak ada kolam renang kayak yang di Gana ya, kayak ada renang, ada seragam, ada trek lari, ada tempat gym yang kalau nggak salah gymnya tuh ada seminggu sekali tuh gratis juga gitu buat anak TB gitu kayak. Nah, menurutku ya fasilitas juga mendukung sih untuk coping stress, terutama kalau memang itu tuh relate gitu. Kayak, di TB mungkin adanya ya fasilitasnya olahraga kayak gitu. Terus bisa jadi nih ada juga orang yang stres gitu belajarnya tuh di kamar ya, kayak belajarnya di dalam asrama atau di kamar tuh stres gitu, dia pusing gitu. Nah di ITB nyediain coworking space gitu misalkan, kayak ada coworking space banyak di berbagai spot untuk belajar, dan itu bisa jadi coping stress kan, kayak yang awalnya dia tuh belajar stres di kamar, terus tuh kayak kalau harus ke kafe nih harus modal duit nih, misalkan kayak harus modal beli makan atau apa, tapi di ITB nyediain gitu kan coworking space yang gratis. Tentunya menurutku sejalan juga sih fasilitas yang diberikan kayak gitu dengan coping stress, iya gitu sih. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut, tidak lebih dari 5 siswa yang pernah menghubungi pendamping sebaya. Rata-rata masalah TPB 2024 adalah tekanan akademik dan pertemanan. Perlunya mengenalkan layanan pendamping sebaya tersebut melalui hal-hal terkecil. Dalam menangani stres, sebenarnya setiap orang memiliki perbaikan dirinya yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, mendengarkan masalah teman dengan baik dan memberikan arahan terhadap permasalahannya jika diperlukan. Dan tentunya selain itu kami juga telah melakukan kuesioner dengan menyebarkan Google Form terhadap mahasiswa TPB 2024. Sehingga kami dapat menyimpulkan solusi, mahasiswa TPB 2024 harus lebih aktif mencari pertolongan jika menghadapi masalah yang berhubungan dengan mental. Salah satunya adalah menggunakan jasa layanan pendamping sebaya dari BKITB. Selanjutnya juga fasilitas kampus dapat berhubungan dengan kesehatan mental mahasiswa. Beberapa fasilitas tambahan yang diisi oleh responden dapat membantu mereka dalam menangani stres. Kesimpulannya, pengurangan durasi TPB di ITB berdampak pada peningkatan tekanan akademik mahasiswa baru. Meskipun antusiasme tinggi, banyak yang merasa terbebani dan membutuhkan dukungan emosional. Layanan pendamping sebaya, meski dikenal, belum optimal dimanfaatkan. Mahasiswa menginginkan ruang aman untuk berbagi perasaan dan berharap adanya dukungan sosial yang lebih kuat. Solusi yang didapatkan adalah dengan manajemen waktu yang baik dan dukungan dari lingkungan sekitar.
mahasiswa baru dapat melalui masa TPB dengan lebih nyaman. Mari kita jaga kesehatan mental dan fisik mulai dari sekarang. Sekian untuk presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.